Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung channel saya, yang terus menonton video saya, yang terus memantau video saya. Terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga Bapak Ibu untuk menonton video-video saya secara full. Nanti kalau Bapak Ibu juga bisa berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya ini melalui super thanks-nya, ya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan. Sebenarnya ini sudah pernah saya bawakan ya, tetapi dalam bentuk PPT ya, tapi karena ada yang minta untuk dibawakan, ya udahlah saya bawakan aja kembali. Tapi ini adalah versi surat. Kenapa? Kalau biasanya kalau saya hanya cuma surat 1-2 lembar itu, ya udah saya biasanya hanya cuma menampilkan dalam bentuk surat. Tapi kalau yang sudah berhalaman-halaman kayak ini kan ada 35 halaman, itu biasanya saya buat dalam bentuk PPT yang memudahkan Bapak Ibu untuk bisa memahaminya. Tetapi sebenarnya kurang lebih apa yang saya jelaskan ini tidak akan jauh dengan apa yang pernah saya tampilkan di PPT ya, semacam itu. Jadi bahannya ya sama aja sama yang di sini gitu. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu kepada orang yang sudah bersedia untuk sharing surat ini. Ya, meskipun saya sudah mendapatkannya sebelumnya. Saya tetap mengapresiasi kepada beliau. Terima kasih sudah sharing terkait dengan surat ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen, terutama pada masa peralihan, yang kalau Bapak Ibu lihat di sister masing-masing itu sudah akan segera dibuka ya, khusus untuk kenaikan jabatan fungsional. Tapi baru yang akan dibuka itu adalah lektor kepala dan guru besar. Kenapa demikian? Karena mungkin targetnya Indonesia itu akan lebih banyak menciptakan guru besar macam itu. Nah, di sini karena ada 35 halaman, oleh karena itu saya mencoba untuk sebisa mungkin meringkas biar nanti Bapak Ibu bisa memahami apa yang akan saya jelaskan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita menindaklanjuti kebutuhan penyelesaian proses kenaikan jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 atau yang lebih dikenal dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, maka berdasarkan keputusan Menteri Nomor 209/P/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi karir dosen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menginformasikan bahwa terdapat 2 layanan yang perlu diperhatikan perguruan tinggi dan dosen. Yang pertama itu adalah pelaksanaan pemadanan data dosen ya. Di sini juga sudah pernah saya bahas terkait dengan pemadanan data dosen. Jadi pemadanan data dosen ini itu dilakukan berdasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022, yaitu tentang satu data pendidikan, kebudayaan, kemudian riset dan teknologi, serta keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 133/M/2023 tentang petunjuk teknis data pendidikan dan data penelitian dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi. Diperlukan pemadanan data dosen sebagai upaya memastikan terciptanya data, tata kelola data dan memberikan acuan pelaksanaan pada pedoman untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kemudian yang kedua, pemadanan data akan dilakukan selama Mei sampai Agustus 2024. Itu terhadap data induk pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kan beberapa waktu yang lalu kan kita sudah dihimbau untuk segera mengupdate data kita, itu yang pertama. Kemudian kita dihimbau untuk memilih rumpun ilmu. Itu adalah salah satu pemadanan itu. Gitu. Jadi tidak bisa dilakukan serentak gitu ya, artinya langsung
semuanya gitu, enggak. Jadi Kemendikbudristek itu sudah merencanakan ya udah satu-satu dulu selesai, satu lagi gitu. Kemudian pemadanan data ini merupakan hal yang wajib untuk seluruh perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi harus memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan pemadanan data. Kemudian pemadanan data merupakan prasyarat keikutsertaan dalam layanan kenaikan jabatan. Kemudian tata cara pelaksanaan pemadanan data sebagaimana dijelaskan pada lampiran 1. Nah, ini kemudian yang kedua itu adalah pembukaan layanan kenaikan jabatan bagi dosen. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di mana sister itu kan ada informasi ya, ada notifikasi bahwa akan segera dibuka terkait dengan pengajuan kenaikan jabatan fungsional tetapi baru yang lektor kepala dan guru besar. Saya juga sudah memberikan short videonya ya terkait hal tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah saya langsung fokusnya kepada poin nomor 4. Jadi pengajuan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar dapat dilakukan di laman PAK gitu ya. Sekian ini yang sudah ditutup tanggal 6 Mei 2024 sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 2 Mei 2024 yang sudah pernah saya bahas. Semua ajuan yang sudah masuk di dalam PAK agar dapat diajukan kembali melalui laman sister sekian. Gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu di PAK, sekarang sudah di sister. Nah, kalau ditanya bahwa apakah itu berlaku semua dosen, sementara ini hanya baru dosen PNS. Ya. Sementara ini yang berlaku di sister memang sudah ada notifikasi. Tetapi sepertinya yang akan segera dibuka itu dulu dosen PNS gitu, meskipun di sini itu tertulis di poin ketiga itu juga berlaku untuk dosen non PNS ya gitu, tetapi sepertinya ya, ini prediksi saya, itu yang dosen PNS dulu sepertinya gitu. Kemudian selanjutnya semua pengajuan kenaikan jabatan dilakukan melalui sister, dan untuk laman PAK-nya sekian itu resmi ditutup. Jadi Bapak Ibu tidak lagi harus membuka laman ini ya, yang ini. Kemudian yang keenam, layanan kenaikan jabatan pada tahun 2024 ini akan dilakukan pada periode sebagai berikut ya. Nah, ini periodenya kalau Bapak Ibu, di mana itu kan ada periode-periodenya ketika kita mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Di PPT saya sudah saya bahas yang ini ya. Di PPT saya sudah saya bahas. Itu pernah saya bahas yang ini. Jadi tapi kalau di PPT itu dia berbentuknya bukan tabel Bapak Ibu. Ya, berbentuknya seperti diagram alir, ya, framework gitu. Nah, itu yang saya lakukan ya gitu. Jadi kalau dilihat di sini ada periode, kemudian aktivitas, kemudian bulannya, kemudian tambahan jadwal kenaikan pangkat untuk dosen PNS itu kan, sekali lagi untuk dosen PNS. Nah, ini persiapannya periode 1 sekian seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Jadi kita menyiapkan dokumen dulu gitu ya. Kemudian periode 1 yang lain itu tertanggalnya Mei, bulannya Mei, kemudian Juni ajuan kenaikan pangkat sampai pada penilaian ya. Itu. Jadi ini saya tidak akan membahas panjang lebar, Bapak Ibu bisa lihat aja di koleksi video saya. Cari, saya lupa judulnya tapi ini pernah saya bahas. Ini saya buatnya itu dalam bentuk diagram alir ya. Kemudian ketentuan lini masanya ini untuk ajuan yang sudah diajukan sebelum surat ini terbit dan masih dalam tahap plotting, penilaian atau revisi, Kemendikbudristek itu menghimbau perguruan tinggi membantu dosen dalam penyesuaian ajuan dengan syarat pada surat ini untuk diajukan kembali di periode A1 atau periode 2 tahun 2024 gitu. Kemudian setiap periode hanya diperuntukkan untuk 1 kali pengajuan dan penilaian per dosen. Sehingga untuk ajuan yang diproses di periode 1 namun belum direkomendasikan untuk naik jabatan, maka dosen melakukan revisi untuk mengajukan kembali ajuan yang sudah diperbaiki di periode selanjutnya atau periode 2-nya. Kemudian untuk ajuan kenaikan jabatan ke lektor kepala dan guru besar, pelaksanaan layanan akan dilakukan melalui sister ya. Untuk
Kenapa kok dilakukan melalui sister yang sementara ini berlaku? Karena kalau lektor kepala dan guru besar itu kan di pusat, ya. Jadi ketika kita mensubmit, menarik data ya dari hasil kinerja BKD kita itu, kemudian akan dikirimkan ke pusat. Nah, sedangkan kalau sekarang yang asisten ahli dan lektor itu cukup di universitas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Atau nanti dikirim ke LLDiktinya, jadi tidak sampai ke pusat gitu. Nah, ini kalau kita berbicara tentang lampiran, ini kan banyak banget ya, mulai dari tata cara pemadanan data dosen ya, kemudian ada pemadanan tenaga pendidikan dan perguruan tinggi ya, latar belakangnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau dokumen ini ya, Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya atau ke Facebook saya dengan mencantumkan alamat email. Ya, saya tidak mencantumkan nomor handphone saya. Ya, sementara ini kenapa demikian? Karena saya tidak mau dulu diganggu dengan suara-suara dari WhatsApp lah dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk email Bapak Ibu, insya Allah saya secepatnya akan merespon gitu. Ya, nanti akan saya kirim dokumennya ini. Ya. Gitu, jadi tidak akan saya bahas secara keseluruhan terkait dengan lampiran ini ya. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Nah, ini yang perlu saya harus bahas itu ada kewajiban-kewajiban ya, baik itu dosen tetap, dosen tidak tetap, dan pengajar non-dosen ya. Kalau ditanya bahwa kok sekarang masih ada dosen tetap dan juga pengajar non-dosen, ya masih banyak Bapak Ibu. Ini kan tergantung dari orientasi masing-masing orang. Ada yang dia mau jadi dosen, dikenal orang sebagai dosen, tetapi ya udah dia cukupnya mengajar aja gitu. Jadi dia tidak melakukan tridharma perguruan tingginya, itu tidak full gitu. Kalau yang dosen pengajar non dosen ya banyak juga. Jadi kadangkala kita itu beranggapan bahwa guru ataupun dosen itu ya mereka yang harus yang memiliki pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi sebenarnya di lingkungan kita itu dia disediakan banyak guru dan dosen yang bahkan memiliki pengalaman yang jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang guru dan dosen. Contohnya misalnya, dosen belum tentu akan menyamai orang yang mampu atau bekerja kesehariannya di bengkel las misalnya, seperti itu. Ya, karena dia expert di las, ya belum tentu dosen bisa melakukan pengelasan gitu. Padahal kan dia dosen kan mungkin dia bahkan sampai profesor gitu kan, semacam itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini kewajibannya, dosen tetap, dosen tidak tetap maupun pengajar dosen. Kemudian ada syarat kompetensinya, ada syarat kesehatan jasmani dan rohani, kualifikasi yang dipersyaratkan di dalam perguruan tinggi, kemudian ada ikatan kerja, instansi kepegawaian, sama status kewajiban tridharma, dan kode etik. Ini tidak saya bahas di dalam ini karena menurut saya tidak begitu terlalu penting ya. Tapi karena ada salah satu netizen yang salah satu penonton saya itu untuk membawakan, ya udah saya bawakan. Kemudian ada haknya, sama ada yang sertifikat pendidik, tugas tambahan ya, karena kita itu kalau misalnya sudah lulus di tersertifikasi, maka kita punya hak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik, ada tugas tambahan, jabatan akademik, begitupun juga jabatan akademik profesor. Kemudian ada pengembangan karir jabatan akademik dan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, ya, tunjangan kehormatan. Kemudian ada permasalahan, ya, ada permasalahannya itu di mana per April 2024 terdapat 534.145 data PTK yang tercatat di PD Dikti. Dari data tersebut terdapat 53.133 atau 10% PTK yang memiliki duplikasi data, ya, atau datanya itu terduplikat Bapak Ibu, double. Dari 481.000
atau 90%-nya PTK yang tidak terdapat duplikasi data atau terdapat 66%. PTK yang tercatat masih aktif bertugas ya. Yang tercatat sudah tidak aktif bertugas. Artinya harus bersih-bersih PD Diktinya ya. Jadi ada yang sudah pensiun lah, ada yang macam-macam semacam itulah. Gitu. Oke, kemudian resolusinya ada resolusi, kemudian ada tata cara pemadanan data NIK melalui Sister. Kemudian berikut ini adalah tata cara memadankan data NIK melalui Sister. Saya percepat Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau, itu tadi yang saya sampaikan, kalau ada yang mau ini, dokumen ini nanti silakan tampilkan follow Instagram dan Facebook saya. Silakan tinggalkan kolom email ya, di kolom chat. Begitupun juga di YouTube saya. Untuk lebih jelasnya, terima kasih. Nanti kita akan sharing di video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.